Pertama, Pancasila itu kan sublimasi dari Manifesto Komunis dan Declaration of Independence America. Iya. Dia di atas. Kenapa dibilang di atas? Karena Pancasila ini sangat memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Nah, kebutuhan kemanusiaan itu kalau diterjemahkan soal tanah, soal agama, soal ini, soal itu, soal itu. Ya, jangankan soal tanah. Saya mendengar 2 minggu yang lalu ada manusia disembelih di Poso. Sampai sekarang Pak Jokowi tidak ngomong. Saya tidak yakin ini kesalahan 100% Pak Jokowi. Saya tidak yakin. Ya, itu kan manusia dipotong, tanah diambil. Ya. Jadi saya anggap gagal dalam mengamalkan Pancasila. Gagal total. Boleh Pak Jokowi bilang, wah memang bagus kan ya, ya bangun infrastruktur dan ini dan itu. Kalau masalah kemanusiaan atau tadi pemenuhan kebutuhan kemanusiaan gagal, yang dibangun oleh Pak Jokowi akan menjadi zero. Kegagalan kedua, rakyatnya nggak ngerti apa-apa. Hari ini hari kelahiran Pancasila. Semua rakyat mengatakan saya Pancasila, buat saya goblok. Emangnya lo siapa? Lo bilang saya Pancasila, emangnya lo siapa? Apakah sudah berkelakuan baik? Apakah benar tidak akan melakukan dosa? Bilang aja saya Pancasilais. Di dalam mengatakan saya Pancasilais, kita siap mengamalkan itu. Kalau bilang saya Indonesia boleh, nggak apa-apa. Tapi bilang saya Pancasila, ini kesalahan mental masyarakat yang dibangun oleh sistem yang nggak jelas. Kalau tadi dikatakan aparat yang menjadi dalamnya, oknum dalam arti oknum. Iya, oknum. Itu aparat buat saya manusia jenis tumbuh-tumbuhan. Kalau nggak dikasih duit nggak jalan. Itu aparat yang sekarang. Jadi sekali lagi saya melihat ini apa ya? Cuma lebih halus ya. Biasanya kita bilang oknum aparat seperti binatang, ini tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Oh ya. Kalau nggak dikasih duit, Prof, kalau dari kasih duit, mati-matian dia die hard untuk orang yang membayar, tidak peduli rakyat menderita. Nah sekarang bahayanya lagi di Mas Agus. Boleh orang nggak suka, mungkin ada yang dekat di sini sama Pak Jokowi, sampaikan saja. Pak Jokowi saat ini tidak berkutik karena ada oligarki di dalamnya. Di situ ada penguasa politik. Mungkin Bang Bitor tahu. Omongan soal politik harus lewat orang itu, kalau nggak bisa, Pak. Door by door ya. Nah, kalau bicara soal ekonomi, Bang Bitor, Bang Yanes tahu juga orang itu yang main. Kalau tidak melalui orang itu, Pak, kagak bisa. Jadi solusinya, Pak Jokowi harus menggandeng FKMT. Kita bicara langsung. Dengan rindu Ya. dari hati ke hati ya. Dari hati ke hati. Bicara langsung kepada Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi baru berteriak, ayo gini, ayo gitu. Panggil polisi, panggil ini. Itu baru selesai, Pak. Kalau enggak selesai. Tapi juga jangan Pak, dengan Pak Jokowi jangan konfrontasi. Iya. Nggak bisa. Nah, persoalan yang ketiga, FKMT pasti ditanya sama Pak Jokowi, siapa di belakang FKMT itu? Kalau cuma menampung korban, Pak Budi, nggak mungkin. Di situ harus ada tokoh-tokoh lama yang mengerti betul perjalanan perjuangan bangsa. Ada nggak Sultan di situ? Ada nggak tokoh agama yang namanya Magnis Suseno? FKMT harus bergaul dengan orang-orang itu.
bicara, dia memang pemberontak kan gitu. Saya cuma tunggu perintah dari Bang Agus, Bang Binto, Bang Yanes. Begitu bilang serang, saya serang. Seperti kemarin saya melawan Rizik, saya lawan Rizik, Bu. Satu-satunya orang yang mengatakan bahwa manusia itu sampah, itu cuma saya. Setelah itu saya dibully sama banyak orang, saya diburu-buru mau dibunuh, nggak ada yang belain saya, Bu. Sampai saya terpisah dengan anak istri saya. Dari situ saya tahu bahwa ternyata rakyat itu nggak ngerti apa-apa. Malah saya dibully. Katanya saya akan menghancurkan Jokowi karena berhadapan dengan Rizik. Buat saya simpel aja, Mas. Ketika itu Jokowi sudah dibully habis-habisan untuk diturunkan. Terus kedua, PDIP akan dibubarkan. Saya ini ikut membangun PDIP, Bu. Udah gelap mata aja saya langsung bakar tuh gambarnya Rizik. Dan di depan umum saya bilang ini manusia sampah. Ternyata benar, Bu, sekarang dia jadi sampah di dalam negara itu. Dan orang-orangnya mati semua, sakit dan segala macam. Bahkan kemarin temannya Rizik nelfon saya. Dia bilang gini, Mas, kamu benar-benar Habib kamu. Kenapa? Mulut lo benar. Jadi sampah orang itu. Tapi kan semuanya harus ada yang mau mulai. Nah, masalah mafia tanah ini harus ada yang mau mulai. Harus ada yang mau mulai. Cari jalan bagaimana caranya kita ke istana. Jangan lewat Muldoko. Jangan lewat pembantu-pembantunya itu, karena dia juga mafia. Betul. Setuju. Dia kalau di depan Pak Jokowi tunduk-tunduk megang kemauannya, Bu. Orang Jawa kan tunduknya sama. Tapi setelah itu masuk kanan keluar kiri kupingnya. Pak Jokowi nggak didengerin. Dan saya yakin betul Pak Jokowi merindukan rakyat. Ya. Saya yakin betul. Karena apa? Sekarang saya tanya sama teman-teman, legasi apa untuk Pak Jokowi kelak kalau kondisinya kayak gini? Nggak ada, Prof. Masa cuma pindah kota dari sini ke sana? Enggak. Legasi yang ditunggu-tunggu adalah harus diletakkan pada Pak Jokowi itu adalah kesejahteraan. Satu hal lagi yang saya aneh ya, saya masih belum mempelajari. Ibu dengan Omnibus Law. Oh ya. Apa? Cipta kerja. Cipta kerja. Undang-undang cipta kerja. Coba FKMT cari pasal yang besar-besar. Itu bukan masalah buruh, Bu. Itu ada pasal di sana masalah tanah. Iya. Oh iya. Betul. Di mana rezim pulau dijadikan rezim tanah, artinya Indonesia bisa dijual. Sampaikan ini kepada Pak Jokowi. Dari rezim pulau menjadi rezim tanah, sementara Pak Jokowi membangun tol laut. Oh, Kan untuk menghubungkan Pulau. pulau-pulau. demi pulau. Gitu. Negara ini besar karena pulau, Bu. Ya. Dan di agama saya Islam 32 surat itu bicara tentang pulau, bicara tentang laut. Mungkin Pak Jokowi sudah baca itu. Hanya 17 bicara tentang darat. Artinya masa depan bangsa ini ada di laut. Bayangin kalau tidak dibangun tol laut sama Pak Jokowi, hilang Pak, pulau-pulau hilang. Terutama pulau-pulau terdepan yang jumlahnya 111 termasuk di Indonesia Timur sana. Kemarin juga ada, saya nggak ngerti karena saya orang goblok. Ada kepres atau nggak ngerti. Diperbolehkan asing mengambil harta karun di laut. Sinting nggak? Saya nggak yakin ini Pak Jokowi memperbolehkan kembali nelayan-nelayan asing untuk menguasai Natuna. Sinting nggak, Bu?
Bahkan Pak Jokowi pernah kepleset ngomong, mari kita membenci produk asing. Gak boleh Bu ngomong seperti itu Presiden. Itu ranah pribadi. Lebih baik ikutin aja Markus itu, pengusaha di Surabaya itu. Iya, Mas Pion. Cintailah produk-produk dalam negeri. Itu lebih bermoral. Tapi kenapa Pak Jokowi bisa mengatakan mari kita benci produk asing? Gak boleh, gak boleh. Udah mengeluarkan peraturan tentang miras, ditarik lagi. Dan yang ngomong bukan Menteri Perdagangan loh, yang ngomong Pak Jokowi. Makanya bubarin aja itu Menteri Perdagangan. Kalau soal impor beras dan segala macam bisa lewat Menteri luar negeri. Gitu. Kan sekarang ngitung-ngitung kuota, akhirnya rakyat juga yang pergi. Jadi saran saya memang itu. Kalau bisa FKMTI masuk ke istana, temui Pak Jokowi. Jangan lewat Muldoko, lewat aja tukang dapurnya mungkin, yang masak di dapur tuh. Bu, saya mau ketemu Pak Muldoko, Pak Jokowi. Malah gampang. Kalau lewat Pak Muldoko, mikir-mikir dulu ya. Di biro, bukan di Pak. Ya bukan di biro, saya nggak berani ngomong. Tapi yang jelas, ya, dia itu orang yang tidak loyal kepada presiden. Saya katakan tidak loyal dia. Kalau dia loyal, ngapain dia ngurusin Demokrat? Dia nggak loyal. Nah ini siapa yang bisa ngasih tahu Pak Jokowi? Gitu loh. Ada yang bisnis senjata sampai 1.700 triliun. Apakah dia loyal? Tidak. Kalau ada menteri yang diserahin untuk menggarap apa namanya estate apa? Food estate. Food estate. Diserahkan 61.000 hektar Pak, Bu. Itu nanti yang disikat tanah-tanah rakyat juga. Yang dibilang Pak Budi itu benar. Dia memang betul seolah-olah tekun dengan patuh dengan urusan pemerintah. Tapi mohon disaring. Dan soal tanah, saya punya 21 titik di Jogja Bu. Sekarang udah didudukin sama tentara semua. Dan rumah saya digadeng sama orang yang saya nggak kenal sampai sekarang. Tapi dalam hati saya mengatakan, I can do what you did, dan saya akan lawan. Cara ngelawannya saya nggak di pengadilan. Bapak. Ya, people power. Makanya pesannya Bung Karno, power to the people. Kekuatan itu ada di rakyat. Nah, berdasarkan kekuatan ada di rakyat, mari kita ke istana. Rame-rame Bang ya. Ya rame-rame tapi jangan frontal. Ya. Tidak baik. Jangan niru-niru Gatot. Jangan niru-niru Rizal Ramli. Ya. Mungkin niatnya baik karena dia frontal, dia kan nggak tahu pendukungnya Jokowi juga gila-gilaan. Walaupun bicara benar tetap aja bersalah. Saya juga hati-hati ngomong gini. Gitu. Jangan ngomong wah ini mau jatin Jokowi itu bawaannya gitu. Bu relawan Bu. Diajak cerdas nggak mau. Kemarin saya nyalain orang, kenapa lu mesti bilang saya Pancasila? Ini yang membuat gagal. Jadi Pancasila itu gagal. Pak Jokowi, Pak Muldoko dengan saya boleh mana? Gagal total. Semua oke, tapi dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan gagal. Termasuk tanah, kerukunan beragama, kemanusiaan, kestabilan gagal. Saya suka sekali begitu Bang Victor, Bang Agus undang saya. Waduh, ini luar biasa nih karena saya juga punya kasus. Tapi saya tidak mau ngadu ke sini. Saya pengen berjuang sendiri. Saya akan berjuang sendiri. Lone Ranger aja. Takutnya nanti kalau saya ngajak Bang Victor, Bang Ganes, nanti waduh ini mau perang lagi kan gitu. Ya, jadi itu dari saya. Oke. Terus mudah-mudahan kita bisa jalan. Yang penting adalah temui Pak Jokowi. Gimana caranya? Asal jangan lewat Muldoko, ya? Atau menteri-menteri, lewat aja deh. Oke. Yang bikin masak sayur di sana, atau di Solo keluarganya. Iya.
Ya, jadi begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.